Nah, berikutnya kita akan melihat terkait dengan penggunaan kompetensi pada perusahaan. Nah, kita lihat dari survei yang dilakukan oleh Loma Kompetensi Survei dengan jumlah responden sekitar 400 responden global, itu diketahui bahwa sekitar 55,10% itu perusahaan menggunakan manajemen performansi sebagai kompetensi pada perusahaan. Lalu untuk 51% itu mengidentifikasi gap keahlian dan 49,90% yaitu mengidentifikasi pelaksanaan training. Nah, tujuan utama penggunaan kompetensi itu adalah untuk manajemen performansi sesuai dengan hasil surveinya. Lalu, terkait dengan penggunaan kompetensi pada SDM IT. Nah, survei yang dilakukan oleh Sharing Vision terhadap IT HR Management pada tahun 2009 mengatakan bahwa 67% itu di Indonesia sudah memiliki kompetensi pada SDM IT dan hanya 33% yang belum memiliki kompetensi. Lalu untuk secara globalnya, survei yang dilakukan oleh Loma Kompetensi Survei terhadap responden global yaitu menjawab bahwa 63,90% atau 64% itu sudah menggunakan kompetensi yang sesuai pada SDM IT yang ada saat ini. Lalu terkait dengan implementasi penggunaan kompetensi pada masing-masing level manajemen. Nah, di sini kita lihat untuk warna merah itu mencerminkan global dan warna biru itu adalah di Indonesia. Untuk middle level management itu 51% pada global itu menggunakan kompetensi yang sesuai dan untuk di Indonesia itu 88%, artinya lebih besar dibanding rata-rata global. Untuk staff level teknikal juga Indonesia masih lebih tinggi daripada rata-rata global dengan 69%. Lalu untuk eksekutif level manajemen yaitu global masih nilainya 57,10%, tapi Indonesia hanya 44%. Dan untuk customer service itu global meraih nilai 44,9%, sementara Indonesia hanya menggunakan sekitar 6% yang implementasi penggunaan kompetensi. Lalu, survei ini adalah gabungan dari survei yang dilakukan oleh Sharing Vision dan Loma Kompetensi Survei pada tahun 2009. Nah, kompetensi itu telah diterapkan pada seluruh level manajemen, itu adalah kriteria yang ingin dituju oleh sasaran sesi ini. Nah, berikutnya adalah terkait dengan latar belakang kompetensi SDM IT sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pekerjaan. Nah, dari survei yang ditanyakan yang dilakukan oleh Sharing Vision tahun 2009 juga menyatakan bahwa 88% menjawab itu sangat berpengaruh dan sekitar 8% menjawab sedikit terpengaruh dan 4% yang menjawab tidak terpengaruh. Berikutnya adalah kompetensi apa yang dibutuhkan di bidang IT. Nah, dari yang hasil survei ini yang dilakukan oleh Sharing Vision untuk di responden Indonesia dan untuk di global itu dilakukan oleh Albert Hall Survey pada tahun 2009 menyatakan bahwa yang paling dibutuhkan itu adalah terkait dengan network administration, yaitu untuk global meraih 70% dan untuk Indonesia terkait 50%. Lalu terkait dengan Windows Administration ada desktop support, database management, wireless network management, telecommunication support, web development, BI, business intelligence reporting service, virtualization, net development, CRM implementation, Linux atau Unix administration, ERP implementation, XML development, open source development, Java development, SOA atau SONA Strategy Plan and Implementation Security Officer. Nah, kita lihat pada bagian SOA dan Service Oriented Architecture dan SONA Strategy Plan and Implementation hanya Indonesia yang menggunakan ini. Sementara untuk di global tidak ada data sama sekali terkait dengan penggunaan kompetensi ini. Lalu terkait dengan posisi apa yang saat ini dibutuhkan di bidang IT. Nah, ini ambilnya adalah untuk survei global yang dilakukan oleh Sharing Vision, yaitu paling banyak adalah terkait dengan IT operation. Ini menjadi sekitar 100%, lalu terhadap IT application and development 96%, lalu terkait dengan helpdesk and support service, IT network and infrastructure, IT strategic planning, head of IT atau CIO, IT security, IT financial,
Computer Information System, Steering Committee, IT Risk Management, Customer Service Officer, Message Center, jaringan komunikasi dan geometrik yang paling akhir, yang paling membutuhkan posisi yang paling tidak terlalu dibutuhkan di bidang IT. Lalu terkait dengan masih banyaknya keahlian yang dibutuhkan oleh fresh graduate di bidang IT, hasil survei yang dilakukan oleh thechinaperspective.com mengatakan bahwa 35% fresh graduate yang bekerja itu saat ini yang bekerja pada bidang IT. Selebihnya, 65% yang bekerja di bidang IT itu adalah yang bagian yang berpengalaman. Nah, sementara itu dari analis bisnis, ada dari change management, ada dari komunikasi, ada keuangan, manajemen proyek, kepemimpinan, pengelolaan nilai, ada pemasaran, mentoring atau pengembangan karir, stakeholder management, pembangunan tim, training. Ini adalah untuk keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh fresh graduate yang ingin bekerja di bidang IT.